Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham Falo Baskoro. Nomor induk mahasiswa saya 2020-277. Di sini saya akan membahas mengenai hukum administrasi negara. Saya membahas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar Hukum Indonesia. Pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan administrative law adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Sumber formil hukum administrasi negara adalah A. Undang-undang, B. Kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, C. Jurisprudensi, D. Doktrin atau pendapat para ahli. Pengertian pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah menurut Wiryono Projodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah presiden atau eksekutif. Menurut Kuncoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja. Perbuatan pemerintah. Pengertian perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan bestur handling, yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Ketetapan sebagai perbuatan pemerintah. Ketetapan administrasi negara merupakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan keputusan tata usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Konkret artinya objeknya tertentu atau jelas, tidak abstrak. Misalnya, keputusan memberikan izin bangunan. Individual artinya keputusan secara khusus atau tertentu, tidak bersifat umum. Nama, alamat yang menjadi objek jelas. Final artinya sudah definitif atau selesai, tidak memerlukan persetujuan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat suatu ketetapan. Suatu ketetapan harus memenuhi syarat-syarat agar ketetapan itu menjadi sah, yaitu 1. Dibuat oleh alat atau pejabat yang berwenang. 2. Tidak boleh kekurangan yuridis. 3. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar. 4. Isi dan tujuan
sesuai dengan peraturan dasar. 5. Menimbulkan akibat hukum. Macam-macam ketetapan. 1. Ketetapan positif, yaitu ketetapan yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai. Juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru atau suatu ketetapan yang membatalkan suatu ketetapan yang lama. Misalnya, keputusan rektor mengangkat dosen menjadi anggota panitia ujian negara. Surat keputusan rektor tersebut didasarkan kepada beberapa surat keputusan Menteri P&K atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang tentang penyelenggaraan ujian negara. Keputusan rektor ini meletakkan kewajiban baru dan sekaligus memberikan hak baru bagi dosen yang diangkat menjadi anggota panitia ujian negara. 2. Ketetapan negatif adalah tiap penolakan atas suatu permohonan untuk mengubah sesuatu keadaan hukum tertentu yang telah ada. Bentuk-bentuk dari ketetapan negatif adalah: A. Suatu pernyataan tidak berwenang. B. Pernyataan tidak diterima. C. Suatu penolakan. 3. Ketetapan deklaratur, yaitu ketetapan yang isinya menyatakan apa yang sudah ada atau sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya, hak seorang pegawai negeri untuk mendapatkan cuti libur 12 hari kerja. Hak cuti ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. 4. Ketetapan konstitutif ialah ketetapan yang melahirkan hak baru. Hak baru ini sebelumnya tidak dipunyai oleh orang yang ditetapkan dalam ketetapan itu. 5. Ketetapan kilat, yaitu ketetapan yang hanya berlaku pada saat tertentu, waktunya pendek. Misalnya, SIM atau surat izin mengemudi. 6. Ketetapan fotografis, ketetapan yang berlaku seumur hidup, sekali dikeluarkan tetap berlaku, misalnya ijazah atau piagam. 7. Ketetapan tetap, yaitu ketetapan yang masa berlakunya untuk waktu sampai tiadakan perubahan atau penarikan kembali. 8. Ketetapan intern, yaitu ketetapan yang diselenggarakan di lingkungan sendiri, misalnya pemindahan pegawai dari bagian keuangan menjadi bagian pembekalan. 9. Ketetapan ekstern, yaitu ketetapan yang penyelenggaraannya berhubungan dengan orang luar, misalnya pemberian izin dan izin bangunan. Perbuatan pemerintah lainnya. Dispensasi adalah suatu ketetapan yang menghapuskan akibat daya mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan. Izin adalah ketetapan yang menguntungkan, misalnya memberikan izin untuk menjalankan perusahaan. Ada dasarnya izin diberikan karena ada peraturan yang melarang. Lisensi merupakan izin untuk menjalankan suatu perusahaan, misalnya lisensi untuk impor barang-barang atau ekspor hasil bumi. Konsesi merupakan suatu perjanjian bersyarat antara pemerintah dengan seorang atau swasta untuk melakukan suatu tugas pemerintah. Van Vollenhoven mengatakan, bila mana pihak swasta atas izin pemerintah melakukan suatu usaha besar yang menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya konsesi, pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya. 5. Perintah. Prince mengatakan, perintah ialah pernyataan kehendak pemerintah yang tegasnya disebutkan siapa-siapa dan bagi orang-orang itu melahirkan kewajiban tertentu yang sebelumnya bukan kewajiban.